Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Saya Sinta Aditya Nurafiah dengan nomor induk mahasiswa 3403200029. Saya Rabila Bisti Pratama dengan NIM 3403200035. Saya Vita Arifianti Lestari dengan NIM 3403200037. dan saya Rifki Renaldi Rahmat dengan NIM 3403200039. Sini saya akan menjelaskan pengertian permodelan data atau data modeling. Data modeling adalah proses yang digunakan untuk mendefinisikan dan menganalisis kebutuhan data yang diperlukan untuk mendukung proses bisnis dalam lingkup sistem informasi yang sesuai dalam organisasi. Permodelan data membantu dalam representasi visual dari data dan menegakkan aturan bisnis, kepatuhan peraturan dan kebijakan pemerintahan tentang data. Model data memastikan konsistensi dalam konvensi penamaan, nilai-nilai default, semantik, keamanan, sambil memastikan kualitas data. Model data menekankan pada data apa yang dibutuhkan dan bagaimana hal itu harus diatur dan apa operasi yang akan dilakukan pada data tersebut. Data model diibaratkan seperti blueprint, pembangunan milik arsitek yang membantu membangun model konseptual dan mengatur hubungan antara item data. Macam-macam teknik pembuatan model data. Yang pertama ada entity relationship model. Model untuk mendeskripsikan isi suatu base data dalam bentuk entitas, atribut, relationship antar entitas. Yang kedua yaitu ada Unified Modeling Language, yaitu suatu metode dalam permodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis permodelan data. 1. Konseptual, yang bertujuan untuk mengatur, memperluas, dan mendefinisikan konsep dan aturan bisnis. Biasanya disebut juga OBDM atau Object Based Data Model. Kedua, logika, yang bertujuan untuk mengembangkan peta teknis peraturan dan struktur data. Disebut juga RBDM atau Record Based Data Model. Ketiga, fisik, yang bertujuan untuk membuat sebuah implementasi visual dari database, disebut juga PBDM atau Physical Based Data Model. Tujuan utama model data: 1. Memastikan bahwa semua objek data yang dibutuhkan oleh database diwakili akurat pada tingkat konseptual, fisik, dan logis. Kedua, struktur data model membantu menentukan tabel rasional, kunci primer, dan pereidan prosedur yang tersimpan. Ketiga, memberikan gambaran yang jelas tentang data dasar dan dapat digunakan oleh pengembang database untuk menciptakan basis data fisik. Keempat, berguna untuk mendefinisikan data yang hilang dan berlebihan. Kelima, infrastruktur dan perbaikan infrastruktur TI lebih mudah dan lebih cepat. Di sini saya akan membahas berbagai jenis permodelan beserta karakteristiknya. Yang pertama, pemodelan data konseptual atau OBDM, Object Based Data Model. Ada 3 elemen dasar model OBDM. Yang pertama, entitas, yaitu nama dari sebuah kumpulan data. Yang kedua, atribut, yaitu karakteristik atau properti dari suatu entitas. Yang ketiga, hubungan, yaitu relasi atau hubungan antara dua entitas. Tujuan utama model ini untuk entitas membangun atribut mereka dan hubungan mereka. Contoh OBDM: yang pertama, pelanggan dan produk. Yang kedua, nama produk dan harga. Yang ketiga, penjualan. Karakteristik pemodelan data OBDM: yang pertama, menawarkan cakupan konsep bisnis di seluruh organisasi. Yang kedua, data model jenis ini dirancang dan dikembangkan untuk pengguna. Yang ketiga, model ini dikembangkan secara independen dari spesifikasi hardware seperti kapasitas penyimpanan data, lokasi, atau perangkat lunak. Fokus dari model ini adalah untuk mewakili data yang nantinya akan dilihat oleh user. Saya di sini akan menjelaskan bagian 2 tentang pemodelan data logis atau RBDM.
atau juga record based data model. Model data logis digunakan untuk menambahkan informasi ke dalam unsur-unsur model konseptual. Model ini digunakan untuk mendefinisikan suatu elemen sebuah data dan mengatur hubungan atau relasi di antara mereka. Keuntungan dari model pemodelan data jenis ini yaitu untuk memberikan patokan untuk membentuk sebuah model fisik. Karakteristik dari pemodelan ini adalah tidak ada kunci primer atau sekunder ditentukan pada tingkat ini. Anda hanya perlu memverifikasi dan menyesuaikan rincian konektor standar untuk koneksi. Karakteristik dari model data logis diantaranya menjelaskan secara rinci persyaratan data untuk satu proyek tetapi dapat diintegrasikan dengan model data logis dan lainnya berdasarkan ruang lingkup proyek. Dirancang dan dikembangkan secara independen dari DBMS. Atribut data akan memiliki tipe dan dengan presisi dan panjang yang tepat. Di sini kami akan menjelaskan tentang permodelan data fisik atau PBDM, yaitu Physical Based Data Model. Physical Data Model menggambarkan implementasi khusus dari model data dengan database, menawarkan sebuah abrasif dan database dan membantu Anda menghasilkan skema. Hal ini karena kekayaan metadata yang ditawarkan oleh database fisik. Jadi model data juga membantu untuk memvisualisasikan struktur database. Ini membantu kita untuk membuat sebuah model kolom, kendala, indeks, pemicu, dan fitur RDBMS lainnya. Kami akan menjelaskan karakteristik model data fisik. Yang pertama, physical data model menjelaskan persyaratan data untuk satu proyek atau aplikasi meskipun mungkin diintegrasikan dengan model data fisik lainnya berdasarkan ruang lingkup proyek. Yang kedua, data model membahas hubungan antara tabel dan nullability, kardinalitas hubungan. Yang ketiga, dikembangkan untuk versi DBMS tertentu, lokasi atau teknologi penyimpanan data yang akan digunakan dalam proyek. Yang keempat, file harus memiliki tipe data yang tepat, panjang, set, dan nilai default. Yang kelima, primer dan asing kunci, pandangan, indeks, profil, akses, dan otoritas ditentukan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.